So won't you tell me, babe, are you happy now? You're the only one who can up and run, leave me just as empty as the day you came. You hold all the cards, all the broken hearts strung over your shoulder till it's all in vain. And aluminium banyak dipakai dalam industri pesawat. Yang kedua, aluminium digunakan untuk membuat konstruksi bangunan dan dipakai juga pada berbagai macam alloy. Aluminium dipakai untuk membuat magnet yang kuat, tawas pada penjernih air. Kegunaan selanjutnya adalah untuk membuat logam hibrid yang dipakai pada pesawat luar angkasa. Dan aluminium juga dipakai untuk membuat berbagai alat masak. Contohnya peralatan dapur. Aluminium menghasilkan permata berwarna-warni. Contohnya adalah sapphire, topaz, dan lain-lain. Catatan khusus untuk aluminium. Yang pertama, aluminium berupa logam lunak berwarna perak. Aluminium merupakan penghantar panas yang sangat baik dan dapat menghantarkan listrik. Sulit terkorosi karena membentuk lapisan oksida di permukaannya, tidak beracun, non-magnetik, dan sulit terbakar. Sumber utamanya adalah biji bauksit. Aluminium dapat diperoleh melalui proses hal, yaitu biji bauksit dimurnikan dengan menambahkan NaOH dan HCl sehingga diperoleh aluminium oksida atau Al2O3. Reaksi kimianya adalah Al2O3 tambah 2NaOH menghasilkan 2NaAlO2 tambah H2O. Reaksi kedua, 2NaAlO tambah HCl menghasilkan AlOH 3 kali ditambah dengan NaCl. Reaksi berikutnya, reaksi yang ketiga pada pembuatan aluminium, yaitu AlOH 3 kali menghasilkan Al2O3 tambah 3H2O. Al2O3 yang diperoleh kemudian disaring dan dilelehkan, baru kemudian dielektrolisis. Anodanya adalah 3O2 negatif menghasilkan O2 tambah 6 elektron. Sedangkan pada katoda terjadi reaksinya adalah 2Al3 tambah 6 elektron menghasilkan 2Al. Sebelum dielektrolisis ditambahkan kriolit atau NaAlF6 untuk menurunkan titik leleh dari Al2O3. Nah, adik-adik, itu adalah catatan khusus untuk aluminium. Unsur keempat selanjutnya adalah silikon dengan lambangnya Si. Sifat fisiknya, nomor atom silikon adalah 14 dengan konfigurasi elektronnya neon 3s2 3p2. Massa atom relatif 28,0855, jari-jari atom 1,46 angstrom, titik didih 2355 derajat Celcius, titik leburnya adalah 1410 derajat Celcius, elektronegativitas 1,74, dan silikon memiliki energi ionisasi 787 kJ per mol. Tingkat oksidasi maksimalnya adalah 4+, dan memiliki struktur atom kristal kovalen raksasa berwujud padat. Yang berikut adalah gambar dari silikon. Warnanya adalah
abu-abu atau keperakan. Bisa dilihat pada layar tampilan adik masing-masing. Kita lihat kegunaan dari silikon. Yang pertama, silikon dipakai dalam pembuatan kaca, terutama dipakai dalam pembuatan semikonduktor. Silikon digunakan untuk membuat alloy bersama aluminium, magnesium, dan tembaga. Silikon juga dibuat untuk membuat enamel dan untuk membuat IC. Catatan khusus untuk silikon yaitu silikon merupakan unsur elektropositif yang paling banyak dijumpai. Isotop alaminya terdiri atas isotop 28 dengan persentasinya 92,2%, kemudian isotop 29 dengan persentasinya 4,7%, dan yang berikutnya adalah isotop yang memiliki masanya adalah 30 dengan persentasinya adalah 3,1%. Silikon memiliki sifat kimia seperti logam yang lain. Kemampuan semikonduktor akan meningkat jika ditambahkan pengotor suhu. Silikon ditemukan pada banyak senyawa dioksida dan berbagai macam silikat yang ada di alam. Selanjutnya, unsur pada periode ketiga pada golongan 5A yaitu fosfor dengan lambangnya P. Sifat fisiknya, yang pertama, fosfor memiliki nomor atom 15 dengan konfigurasinya neon 3s2 3p1. Massa atom relatifnya adalah 30,97376. Jari-jari atomnya adalah 1,23 angstrom, titik didihnya adalah 280 derajat Celcius, titik lebur 44 derajat Celcius, elektronegativitas 2,05, dan energi ionisasinya adalah 1060 kJ per mol. Tingkat oksidasi maksimalnya adalah 5+. Struktur atomnya molekul poliatom dan berwujud padat. Ini adalah gambar dari fosfor. Agak kurang jelas, tapi bisa dilihat biasanya terdapat pada obat-obatan, dipakai atau sering dijumpai di dalam obat-obatan juga. Yang berikutnya adalah catatan untuk fosfor. Fosfor berupa logam berwarna putih keperakan dan sangat ringan. Banyak dipakai di industri karena ringan dan mampu membentuk alloy yang kuat. Fosfor termasuk unsur yang reaktif. Sebagian besar logam dapat dihasilkan dengan bantuan magnesium. Fosfor banyak ditemukan di alam dan dalam mineral. Mineral artinya mineral yang terdapat fosfor di dalamnya adalah dolomit, magnetit, olivin, dan serpentin. Senyawa yang terbentuk umumnya memiliki ikatan ion, namun ada juga berupa ikatan kovalen. Baik adik-adik, itu adalah catatan khusus untuk fosfor. Selanjutnya kita lihat kegunaan dari fosfor. Fosfor sering dipakai untuk yang paling pertama dipakai pada proses produksi logam, kaca, dan semen. Fosfor juga dipakai untuk membuat konstruksi pesawat. Logamnya disebut nalum.
Unsur selanjutnya adalah sulfur. Sifat fisiknya adalah sulfur memiliki nomor atom 16 dengan konfigurasi elektronnya neon 3s2 3p4. Massa atom relatifnya 32,066 dan jari-jari atomnya adalah 1,09 angstrom. Titik didih 445 derajat Celcius, titik leburnya 119 derajat Celcius. Elektronegativitasnya 2,45 dan energi ionisasi sama dengan 1000 kJ per mol. Tingkat oksidasi maksimalnya adalah 6+, memiliki struktur atom molekul poliatom dan berwujud padat. Ini adalah gambar dari sulfur. Sulfur berwujud padat dan berwarna kuning. Kegunaan dari sulfur, yang paling pertama, sulfur dipakai sebagai bahan dasar pembuatan asam sulfat dan digunakan juga dalam baterai. Sulfur dipakai pada fungisida dan pembuatan pupuk. Sulfur digunakan pada korek dan kembang api. Dan yang berikutnya, sulfur digunakan sebagai pelarut dalam berbagai proses. Catatan untuk sulfur atau ciri khas dari sulfur adalah yang pertama, zat murninya tidak berbau dan tidak berasa. Ciri kedua, memiliki struktur yang beragam tergantung kondisi sekitar. Secara alami banyak terdapat di gunung berapi. Komponen murninya tidak beracun, namun senyawa yang terbentuk kebanyakan berbahaya bagi manusia. Senyawa sulfur yang utama adalah SO2 dan SO3. SO2 berupa gas yang mudah larut dalam air sehingga menyebabkan hujan asam. Efek yang ditimbulkan dapat dikurangi dengan cara melewatkan air yang terkontaminasi pada padatan CaCO3. SO3 atau sulfur trioksida merupakan bahan utama membuat asam sulfat, dan SO3 juga diperoleh dari oksidasi SO2 dengan katalisnya adalah vanadium. Selanjutnya kita menuju ke golongan 7A periode ketiga, yaitu klor. Klor memiliki sifat fisik. Yang pertama, nomor atomnya adalah 17, konfigurasi elektronnya neon 3s2 3p5. Massa atom relatifnya 35,4527. Jari-jari atomnya 0,97 angstrom. Titik didihnya negatif 35 derajat Celcius dan titik leburnya adalah negatif 101 derajat Celcius. Elektronegativitas sama dengan 2,85 dan energi ionisasinya adalah 1260 kJ per mol. Tingkat oksidasi maksimalnya adalah 7+. Struktur atom molekul diatomik dan berwujud gas. Ini adalah gambar dari klor. Klor berwujud gas dan berwarna kuning. Kegunaan dari klor adalah yang pertama, dipakai pada proses pemurnian air. Gas klorin juga dipakai pada disinfektan. KCl digunakan sebagai pupuk. ZnCl2 digunakan sebagai solder. NH4Cl digunakan sebagai pengisi baterai. Klor juga digunakan untuk menghilangkan tinta dalam proses daur ulang kertas. Klor dipakai untuk membunuh bakteri pada air minum dan dipakai juga pada berbagai macam industri. Catatan untuk klor atau ciri khas dari klor adalah klor merupakan gas diatomik yang berwarna kehijauan.
dan klor juga termasuk gas yang beracun. Dalam bentuk padat dan cair merupakan oksidator yang kuat dan mudah bereaksi dengan unsur lain. Klor merupakan zat yang paling banyak terkandung di air laut. Klor juga terdapat dalam karnalit dan silfit. Klor diperoleh dengan cara mengelektrolisis larutan NaCl. Dan yang terakhir, unsur pada periode ketiga golongan utama atau golongan A adalah argon dengan lambangnya Ar. Sifat fisis dari argon, yang pertama, argon memiliki nomor atom 18, konfigurasi elektronnya neon 3s2 3p6, massa atom relatifnya 39,948, jari-jari atomnya 0,88 Armstrong, titik didih negatif 186 derajat Celcius, dan titik leburnya adalah negatif 189 derajat Celcius. Elektronegativitas tidak memiliki elektronegativitas karena argon merupakan gas mulia. Yang berikutnya, energi ionisasi adalah sebesar 1520 kJ per mol. Tingkat oksidasi maksimalnya adalah maksimum.